Ternyata si Julius Setiadi masih siaran sampai sampai hari ini. Kurasa dia masih siaran karena aku tengok videonya itu tanggal sekian. Sejak aku ditangkap, Julius Setiadi masih siaran. Ada apa? Ada apa ini? Aku heran. Nah, jadi kalau kawan-kawan bertanya di dalam hati contohnya ya, kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Tetapi aku sudah memaafkan. Aku sudah melupakan hal itu. Sudah aku lupakan semua hal itu. Tetapi yang aku heran, kenapa ya Julius Setiadi nggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa waktu ke depan, itu aku akan langsung menanyakan hal ini kepada polisi ya. BAP Julius Setiadi itu seperti apa? Kenapa dia bebas? Gitu loh. Aku tahu dia bebas dari mana karena aku tengok siaran dia. Salam Elechem Bishem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita kembali mendengarkan si anak Batak yang telah dibebaskan ya dari penjara secara bersyarat ya. Karena seharusnya dia masih 4 bulan lagi, tetapi dia diberikan dispensasi sesuai dengan hukum yang berlaku bagi warga yang baik gitu ya. Jadi si anak bata diberikan keringanan sehingga dia bisa bebas dari penjara, tetapi tetap diawasi oleh pihak kepolisian. Dan teman-teman sekalian, seperti yang kita lihat bahwa dia masuk penjara disebabkan oleh Julius HMC. Dan kali ini dia, ya si anak bata berjanji bahwa hal ini dia akan kejar, dia akan tanya kepada Polri. Kenapa? Karena dia sudah melaporkan si Julius HMC. Bukan hanya itu ya, tim daripada pendeta Mengapul-Sagala pada waktu itu juga telah melaporkan Julius HMC ini. Dan juga ada Bapak Pendeta Muri Walianto telah melaporkan juga ya di Polda Jatim kalau nggak salah. Jadi teman-teman sekalian, si Julius ini sudah beberapa pihak yang melaporkan, tapi belum ditangkap-tangkap juga. Nah, ini si anak Batak ini mengejar kasus ini. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, mari kita langsung saja simak apa yang disampaikan oleh si anak Batak berikut ini. Kenapa kau kait-kaitkan dengan Julius Setiadi? Kawan-kawan, aku mau beritahu yang intinya saja. Aku masuk penjara karena ulah Julius Setiadi. Dia yang mengatakan titik Yesus hanya aksesoris. Tetapi aku sudah memaafkan. Aku sudah melupakan hal itu. Sudah aku lupakan semua hal itu. Tetapi yang aku heran, kenapa ya Julius Setiadi nggak ditangkap? Atau tidak dijebloskan ke penjara? Mungkin beberapa waktu ke depan, ini aku mungkin beberapa waktu ini aku akan jumpai mamaku dulu kawan-kawan ke kampung ya. Karena mamaku kan nangis-nangis terus mamaku ya. Pernah mamaku datang ke penjara, mamaku selalu nangis-nangis. Untuk itu aku jumpai mamaku dulu ke kampung. Mungkin sepulang dari situ aku akan langsung menanyakan hal ini kepada polisi ya. BAP Julius Setiadi itu seperti apa? Kenapa dia bebas? Gitu loh. Aku tahu dia bebas dari mana karena aku tengok siaran dia. Karena dia siaran di Hidayah Mualaf Channel. Aku akan coba tanyakan itu ke polisi. Itulah yang aneh yang kupikirkan. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Aku pikir Julius Setiadi di penjara juga. Mungkin di penjara yang lain. Kalau aku kan di kelas 1. Di rutan kelas 1. Nah, barangkali Julius Setiadi dikirim ke Labuan, ke Lubuk Pakam, Pancur Batu, Lapas Pemuda Hinai di Langkat sana, atau ke penjara-penjara yang lain. Karena aku tidak tahu entah ke penjara mana dia dikirim. Tapi ternyata kawan-kawan dia tidak di penjara. Julius Setiadi bebas. Sejak aku ditangkap Julius Setiadi siaran. Sampai beberapa hari yang lewat. Aku lihat videonya ya. Kalau kawan-kawan tidak percaya silakan buka Hidayah Mualaf Channel.
maka saudara akan melihat di situ bahwa Julius Setiadi itu memang bebas berkeliaran. Aku tidak tahu kenapa dia bisa bebas. Aku akan tanyakan langsung ke polisi. Kalau kira-kira polisi tidak bisa memberikan jawaban, saya akan melapor ke Propam Poldasu. Pasti saya akan laporkan ke Propam Poldasu. Kenapa Julius Setiadi bebas? Kan begitu. Julius Setiadi lo yang memulai. Kalau kawan-kawan nggak percaya, bacalah SIPP. Itu kan tidak bisa dibohongi. Sudah ada di SIPP, Hidayah Mualaf Channel, yang mengupload video itu sehingga viral. Kan begitu. Dan itulah yang disaksikan oleh DP Rumah PA di persidangan. Tapi ya sudahlah, video ini mungkin hanya singkat saja. Karena aku memang bukan orang yang pandai berbicara ya, atau yang pandai bersandiwara, bukan. Tetapi pasti akan saya tanyakan dulu ini ke polisi. Kalau kira-kira saya analisa ini melanggar hukum, maka saya akan melapor ke Propam Poldasu. Ada apa sebenarnya? Kenapa Julius Setiadi sampai sekarang bebas? Nah, mungkin apa hubungannya dengan Julius Setiadi? Aduh, udahlah, nggak usah bersandiwara. CCTV masih ada. CCTV masih ada, jadi mungkin kita lihat aja, berjalan dengan sendirinya ya kawan-kawannya. Tapi aku prioritaskan dulu aku berkunjung ke rumah mamaku ya, karena aku pun manusia biasa yang tidak bisa melihat orang tua menangis ya. Mamaku itu menangis di penjara, jadi aku kunjungi dulu mamaku. Sepulang aku dari kampung nanti, aku akan langsung membuat laporan ke Propam Poldasu. Entah apa nanti tanggapan Propam Poldasu, aku pun tidak tahu, tetapi aku akan melakukan itu secepatnya, kawan-kawannya. Siapa yang akan saya laporkan? Saya berkonsultasi aja dulu dengan pihak Propam Poldasu, apakah ini melanggar hukum atau tidak. Kalau tidak melanggar hukum, ya saya akan pulang dari Polda itu. Kalau contohnya Propam Poldasu mengatakan, oh ini tidak melanggar hukum, ya sudahlah, terima kasih Pak. Tetapi kalau memang terindikasi melanggar hukum, saya akan melapor ke Propam, kawan-kawan ya. Karena saya tidak bisa diterima akal saya Julius Setiadi bebas sampai sekarang. Nggak bisa itu. Dan di persidangan juga, ya sudahlah, nanti terlalu panjang. Saya bikin dulu laporan ke Propam Poldasu. Setelah saya berikan laporan ke Propam Poldasu, maka selanjutnya nanti kita lihat aja. Tetapi di atas semuanya itu, kawan-kawan, aku tidak pernah berniat untuk menyakiti hati saudara-saudara umat muslim. Kawan-kawan orang muslim pendebat di YouTube kan kenal siapa aku. Mana mungkin ada niatku untuk menista agama Islam. Tidak ada itu. Boleh tanyakan pendebat-pendebat muslim di YouTube. Pasti kenal anak Batak, karakternya bagaimana. Tetapi saya sangat emosi waktu itu melihat kelakuan Julius Setiadi, kawan-kawan ya. Dan semua ada buktinya itu di pengacara saya yang lama. Salah satunya yang membuat aku emosi adalah ketika Julius Setiadi menyandingkan gambar kelamin laki-laki dengan salib itu. Tetapi ya sudahlah, kita akan lihat berjalan dengan sendirinya nantinya. Mungkin itu dulu yang aku sampaikan untuk kita. Aku tetap ber-YouTube seperti biasa, tetapi aku tidak akan menghujat agama Islam lagi. Saya berjanji tidak akan menghujat agama Islam lagi. Tidak akan itu ya. Tetapi saya akan ikut berdebat juga. Saya akan tetap menjadi seorang pendebat. Seperti waktu di persidangan, hakim mengatakan kepada saya, jangan mau lagi kau berdebat dengan orang-orang yang mulutnya tidak bisa dijaga, katanya, seperti Julius Setiadi. Jadi saya tidak akan melayani Julius Setiadi lagi untuk berdebat. Untuk itu kawan-kawan, mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Aku akhiri dulu video ini kawan-kawan ya. Aku akhiri. Mungkin besok kita bertemu atau di video berikutnya. Terima kasih kawan-kawan. Horas. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada si anak Batak. Dan dia sudah berjanji habis pulang kampung untuk menjumpai orang tua, dia akan kembali ke Medan dan tentu saja akan mempertanyakan hal ini kepada pihak kepolisian. Dan saya secara pribadi, teman-teman sekalian, saya dukung hal ini juga. Mari teman-teman dukung si anak Batak untuk juga memperjuangkan keadilan. Di mana teman-teman sekalian, dirinya diceblos ke dalam penjara selama 1 tahun. Walaupun
8 bulan menjalaninya dan saat ini bebas bersyarat, jadi masih 4 bulan lagi dia harus diawasi dan tidak boleh buat pelanggaran. Tetapi kenapa si Julius HMC yang jelas-jelas menghina Tuhan Yesus Kristus, dia mengedit gambar teman-teman sekalian itu sangat-sangat hina ya tentang Tuhan Yesus Kristus, tetapi tidak ditangkap. Bahkan banyak video-videonya yang membuat sebuah narasi-narasi tentang Tuhan Yesus Kristus yang benar-benar menodai agama Kristen. Ya, jadi di hukum kita kan sudah ada itu, undang-undang penistaan agama. Ya, tidak boleh membahas agama lain, ya, secara monolog ataupun apapun jenisnya. Kitab suci agama lain kita tidak boleh bahas-bahas di media sosial. Tapi perhatikanlah mereka yang ustadz-ustadz seperti Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Agustan yang mengentutin Alkitab. Ya, Ustadz Ahmad Kainama dia bilang Roh Kudus bersetubuh dengan Maria, lahirlah Yesus yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Kristen. Orang Kristen itu goblok. Nah, dan kemudian menuduh Yesus menikah, istri-istri Yesus belum tumbuh dadanya. Ya, Ustadz Nandar juga mengatakan bahwa Yesus itu menikah dan berpoligami, punya anak. Dan macam-macam tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kekristenan, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian ada Uniriva yang mengolok-olok tentang Tuhan Yesus dalam sebuah videonya. Dia buat ke dalam lagu. Dia tidak mau menyembah Tuhan yang cacat katanya, yang tangannya bolong. Ya, dia tidak mau menyembah Tuhan yang memang tidak berfungsi kelaminnya. Dan macam-macam hinaan-hinaan mereka teman-teman sekalian kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi mereka bebas-bebas aja, mereka juga tidak diproses, mereka tidak ditangkap, tidak dipenjara. Ya, waktu itu desakan kepada Ustadz Yahwalo ini sempat diproses, tapi itu hanya 5 bulan. Yang bersama dengan kasus Muhammad KC. Dan jadi teman-teman sekalian, sebagai pengalaman dan juga bagian penting yang kita bisa belajar daripada narasi dan juga kesaksian daripada si anak bata, bahwasanya teman-teman sekalian, kita harus jaga diri. Karena mereka kebal hukum, maka kita hanya cukup menggunakan hak jawab kita saja. Mereka memelintir tentang Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab kita, firman Tuhan. Kita cukup menjelaskan saja. Ya, kita tidak boleh mengganggu mereka. Kenapa? Karena mereka nanti akan melapor. Mereka mengajak kita berdebat. Begitu mereka sudah kalah, nah mereka itu laporkan. Edit video kita, lalu mereka akan laporkan ke polisi. Dan polisi juga dengan cekatan untuk menangkap ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau mereka bebas. Oleh karenanya, mari kita pegang apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti burung merpati. Oleh karena itu teman-teman sekalian, mari kita tetap memberitakan Injil dengan berbagai macam cara. Kita memberikan pelurusan-pelurusan iman di media sosial ini, supaya juga anak-anak kita, generasi kekristenan, mendapatkan jawaban-jawaban atas klaim-klaim daripada polemikus muslim seperti yang kita lihat di media sosial saat ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sekali lagi mari kita dukung si anak Batak, kita doakan, dan juga teman-teman bisa berkunjung nanti di channelnya, dia akan buat akun YouTube baru. Silakan teman-teman sekalian dukung dan berikan support kepada si anak Batak. Terima kasih teman-teman sekalian, sekian video kali ini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.